Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi bersama Kak Hud di CBSA, channel belajar semua asyik. Sebelumnya Kak Hud mau mengingatkan untuk sobat yang belum subscribe channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, serta jangan lupa untuk like video ini agar Kak Hud lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, bernafas atau menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, kemudian membutuhkan makan dan minuman. Kemudian bergerak, baik itu gerak aktif maupun gerak pasif. Kemudian tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar dan bertambah dewasa. Kemudian berkembang biak atau reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Kemudian makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Dan yang terakhir, makhluk hidup juga harus mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, kalau tidak ada salah satu ciri dari yang Kak Hud sebutkan tadi, maka benda tersebut tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Kebayang nggak sih sobat, kalau buku di perpustakaan sekolah tidak tersusun dengan rapi, semua buku tercampur tanpa dipisah. Tentu akan sulit bukan untuk mencari suatu buku yang kita butuhkan. Nah, kalau buku itu tersusun dengan rapi, sesuai dengan jenis dan mata pelajaran, tentu akan mudah untuk mencari buku yang kita butuhkan. Begitu juga dengan makhluk hidup yang sangat banyak di muka bumi ini. Untuk mempelajarinya satu persatu, diperlukan pengelompokan atau klasifikasi. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tokoh klasifikasi makhluk hidup adalah Bapak Carolus Linnaeus. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Tingkatan-tingkatannya disebut takson. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki, kemudian mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, serta memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki, berdasarkan bentuk tubuh atau morfologi, berdasarkan organ dalam tubuh atau anatomi, berdasarkan manfaat, ukuran, habitat, dan cara hidup makhluk hidup. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Untuk takson hewan, dimulai dari kingdom atau kerajaan, filum, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Sedangkan untuk tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Jadi perbedaan antara takson hewan dan tumbuhan hanya terletak pada tingkatan yang kedua. Jika pada takson hewan dinamakan filum, sedangkan pada takson tumbuhan disebut dengan divisi. Semakin ke atas jumlahnya semakin banyak, sedangkan semakin ke bawah persamaan cirinya yang semakin banyak. Selanjutnya kita bahas klasifikasi 5 kingdom. Artinya pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar. Pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi tanaman bernama Robert Harding Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar yang dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama adalah Monera. Kingdom ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Misalnya bakteri dan juga ganggang hijau dan biru. Cirinya ialah prokaryotik atau tidak mempunyai
membran inti sel. Kemudian uniseluler atau bersel tunggal. Kingdom yang kedua adalah protista. Memiliki ciri-ciri sudah bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Kemudian ada yang uniseluler atau bersel tunggal dan ada juga yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Protista terbagi menjadi 3, yaitu protista mirip hewan seperti protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan yaitu ganggang atau alga, dan yang ketiga adalah protista mirip jamur seperti jamur lendir. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau yang sehari-hari kita sebut dengan jamur. Jamur ini memiliki ciri-ciri yang pertama sudah bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Kemudian ada yang uniseluler bersel tunggal dan ada juga yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Kemudian tubuhnya terdiri dari hifa, yaitu berupa benang-benang, dan juga bersifat heterotrof, yang artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Kingdom yang keempat adalah plantae atau tumbuhan. Cirinya eukariotik, kemudian multiseluler, dan bersifat autotrof, yang artinya sudah dapat membuat makanan sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Kemudian contoh yang pertama dari kingdom plantae ini adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Cirinya termasuk ke dalam tumbuhan tanophyta, yaitu akar, batang, dan daunnya tidak sejati karena akarnya berupa akar semu atau rhizoid dan reproduksinya menggunakan spora. Kemudian contoh yang kedua dari kingdom plantae adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Cirinya termasuk ke dalam golongan Cormophyta, yaitu akar, batang, dan daunnya sudah sejati. Kemudian akarnya serabut, reproduksinya dengan spora, dan yang terakhir daun mudanya menggulung. Kemudian dalam kingdom plantae ini juga terdapat tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Terbagi lagi menjadi 2, yakni Gymnospermae, yaitu berbiji terbuka, dan Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan antara keduanya terdapat pada keterangan ini ya. Kemudian Angiospermae terbagi lagi menjadi 2, yakni dikotil dan monokotil. Perbedaan antara dikotil dan monokotil yang pertama terletak pada biji, kemudian akar, tulang daun, batang, dan yang terakhir bunga. Kerajaan yang terakhir adalah kingdom Animalia. Ciri-cirinya eukariotik, multiseluler, dan heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian kingdom Animalia terbagi menjadi 2 subfilum, yaitu yang pertama Invertebrata atau Avertebrata, yakni hewan tidak bertulang belakang, dan Vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Hewan invertebrata terdiri dari beberapa filum, antara lain Porifera atau hewan berpori, Zoelenterata atau hewan berongga seperti hidra dan ubur-ubur, kemudian Nematelmintes atau cacing gilik. Cacing ini biasanya bersifat parasit di tubuh hewan lain, seperti cacing kerut dan cacing tambang. Kemudian Platyhelminthes atau cacing pipih, seperti cacing pita dan planaria. Kemudian Annelida atau cacing gelang seperti lidah dan cacing tanah. Kemudian Molluska atau hewan bertubuh lunak seperti bekicot, gurita, dan ubur-ubur. Kemudian ada Arthropoda atau hewan berkuku-kuku seperti kaki seribu, udang, dan laba-laba. Kemudian Echinodermata atau hewan berkulit duri seperti teripang, landak laut, dan bintang laut. Kelompok hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama Fisges, seperti ikan, kemudian amfibi, misalnya katak, kemudian reptil, misalnya buaya dan ular. Kemudian yang keempat Aves, seperti burung, ayam, dan unggas-unggas lain. Kemudian yang kelima Mamalia, yaitu hewan menyusui, seperti lumba-lumba, kucing, termasuk manusia. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe-nya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.